Hai hai, bertemu lagi dengan saya dalam channel Jalina Jena. Oke, kita sudah lama tidak bertemu dan sudah lama kita tidak mendengar perkongsian herba dari saya. Oke, kepada peminat-peminat setia herba, saya mohon maaf karena saya lambat upload video. Di sini saya ada beberapa kelewatan sebab sekarang nih minggu ini dan minggu akan datang kami sedang exam. Kami sekarang exam online, tapi syukur juga di kampung ada juga lain. Oke, tanpa membuang masa, hari ini saya akan ajar kita semua ya, berkongsi pengetahuan kepada semua yang mahu mengetahui tentang ubat herba atau ubat kampung yang digunakan secara tradisional, dan ubat ini kadang-kadang tidak dijual dan kita sendiri boleh menanam dia tanpa menggunakan kos yang banyak. Oke, kawan-kawan semua, ini adalah seperti yang kamu lihat di dalam screen video saya sekarang. Ini adalah halaman rumah saya dan saya fokus di bahagian ini. Sebab di sini saya akan kongsi kepada kamu satu jenis herba. Dan di sekeliling rumah saya lagi nih ada banyak lagi yang saya tanam-tanam di dalam besen, di dalam tayar, polybag, baldi dan sebagainya. Oke, mari kita kongsi belajar bersama-sama. Oke, hari ini ya kawan-kawan, saya akan mengajar kamu satu lagi jenis herba yang digunakan untuk mengubat ataupun menawar. Ya, bisa gigitan lipan. Untuk pengetahuan kawan-kawan semua yang melihat channel saya ini, beberapa tahun yang lalu saya sendiri pernah digigit oleh lipan. Dan masa itu saya tidak tahu apa obat yang perlu digunakan. Dan saya sangat kesakitan. Saya minum obat tahan sakit yang orang panggil paracetamol ataupun Panadol, tetapi dia berfungsi sedikit saja. Dia tidak dapat melawan bisa. Dia hanya mau badan kita menahan kesakitan saja. Dan saya juga telah mengobat menggunakan minyak batu dan minyak-minyak lain, tetapi dia tidak berkesan juga. Dan begitu juga dengan herba-herba yang lain, saya sudah coba gunakan, tetapi mungkin itu tidak sesuai lah dengan saya. Sebab kadang-kadang herba ini dia tengok kesesuaian badan seseorang juga lah yang menerima herba. Tetapi apa yang baik dia, ya kawan-kawan semua, herba ini tidak memudaratkan seseorang karena dia tidak mempunyai kimia lah dalam tumbuhan tuh. Untuk pengetahuan kamu juga, adik saya pernah digigit lipan beberapa tahun yang lalu, dan pada waktu itu adik saya antara mangsa gigitan lipan yang sangat teruk lah di kampung saya pada masa itu. Sebab apa yang berlaku ialah sekejap teman-teman, saya bercerita pendek sebentar untuk memberi pengetahuan kepada kita semua, agar perkara-perkara seperti ini dapat kita kawal ataupun dapat kita obati sendiri untuk persediaan sebelum kita pergi ke hospital. Oke, ya saya sambung cerita saya tadi. Beberapa tahun yang lalu, masa itu adik saya masih kecil, sekolah rendah. Dan sekarang nih adik saya sudah berumur 20 lebih tahun. 25 kah 24, saya tidak ingat sudah. Sebab kami ada 9 orang adik-beradik. Dan masa itu adik saya sekolah rendah, dan musim itu hujan kuat dan berlaku banjir di kampung saya. Dan apa yang berlaku, segala binatang-binatang yang dibawa di tanah yang hanyut semua akan naik ke rumah. Dan lipan ini binatang yang berbisa, yang kita tahu berbisa, telah naik di kawasan tempat menjemur kain di luar rumah kami. Dan apa yang berlaku, adik saya tidak perasan yang ada lipan di dalam baju. Apabila dia memakai baju tersebut, baju sekolah, sebab dia mau pergi sekolah sudah pagi-pagi itu, dan lipan telah menggigit dia sebanyak 2 kali.
satu di bagian leher dan satu di bagian tangan. Gigitan lipan nih kawan-kawan semua, apalagi lipan yang sebesar sebesar jari orang dewasa, sangat sakit dan bisa dia sangat cepat bergerak. Apalagi seperti adik saya yang terkena 2 gigitan lipan tadi. Adik saya mengalami kejang tangan. Dia punya tangan kejang, dia punya leher pun kejang, dan dia berlaku sesak napas. Dan pada waktu itu, kalau saya tidak lupa, sebab masa itu saya berada di tingkatan SMK. Saya tidak ingat, saya tingkatan 5 kah, tingkatan berapa sudah tuh masa itu. Dan saya sangat sedih bila saya ingat peristiwa itu. Yang berlaku, mama saya coba dukung adik saya dalam keadaan yang dia punya tangan kejang dan leher dia kejang, dan adik saya sesak napas. Dan mama saya dukung adik saya ini, dia bawa pergi jumpa bomo. Ada bomo lah dekat rumah kami, tapi mama saya ingat itu bomo tahu obat kampung, sebab selalunya kalau bomo-bomo ni dia biasa guna macam yang sumber-sumber alam sekitar. Tetapi malangnya bomo tu tidak dapat membantu kami juga, sampai adik saya telah dihantar ke hospital dan ditahan di ward, ya, dihantar ke bagian kecemasan dan terus ditahan di dalam ward kanak-kanak pada masa itu. Dan sangat sedih, adik saya ditahan selama 1 atau 2 hari, disebabkan 1, 2 hari ataupun 3 hari, saya lupa sudah, sebab sudah lama lah. Jadi saya harap peristiwa seperti ini, walaupun kita lalui ataupun keluarga kawan-kawan semua lalui perkara seperti ini, bukan kita minta-minta, tetapi ini adalah satu pengajaran kepada kita semua, supaya apabila kita suka menanam ataupun kita menanam bunga-bunga, kita menanam sayur-sayur, selitkanlah juga tanaman-tanaman herba yang berguna, ya kawan-kawan semua. Kepada siapa yang melihat channel saya ini, saya harap kamu tidak rugi tengok dan menonton nih, supaya kita dapat berkongsi ilmu. Oke? Sekarang saya akan tunjukkan tumbuhan itu ataupun bunga yang saya maksudkan ini. Jom. Oke, kawan-kawan semua, di sini ada beberapa tanaman dan kita fokus kepada besen yang berwarna hitam ini. Di sini ada banyak tanaman yang telah saya tanam. Ini halia. Ini sejenis sayur yang kami panggil bawing. Mungkin yang ini ada di Sabah, sejak saya pun tidak tahu kalau ada di Indonesia, Semenanjung Malaysia, ataupun di negara-negara lain. Ini biasa kami panggil bawing dan boleh dimakan dan obat juga. Semua ini herba, tetapi saya fokus kepada herba untuk gigitan lipan tadi. Oke kawan-kawan semua, di dalam screen sekarang adalah sejenis bunga yang dinamakan bunga lipan. Saya pikir kawan-kawan semua sudah pernah melihat bunga seperti ini. Oke. Yang ini baru mau tumbuh. Nah, yang ini adalah pokok yang sudah tua lah, panjang. Sebenarnya kalau dia masih muda, daunnya akan tumbuh di sekitar pokok nih, di sini sampai di sini. Tetapi oleh karena dia sudah tua, daun tuh akan jatuh sendiri dan tinggal begini lagi. Dan yang ini masih muda, kita boleh lihat yang masih muda, daun dia akan tumbuh. Daun dia akan tumbuh mengikut batang. Dan apa yang kita ambil dari herba ini ialah kita petik. Oke, kita petik. Saya coba tunjukkan ya. Kita petik, dan apabila kita petik, dia akan mengeluarkan pulut yang berwarna putih. Sekarang video saya nih nampak jelas, sebab sekarang nih panas, cuaca panas dan angin kuat. Di sini. Oke, ini pulut kita gunakan untuk melawan bisa gigitan lipan tadi. Pulut nih
Contohnya terkena kepada bisa tadi, kita gosok nih pulut di kawasan yang kena gigit oleh lipan tadi. Oke, saya harap video ini sangat bermanfaat kepada kita semua, supaya siapa yang melihat video ini tidak rugi membuka video saya. Dan saya harap kamu dapat kongsikan video ini kepada sesiapa saja, agar lebih ramai orang yang tahu dan selamat daripada gigitan bisa lipan. Karena bagi keluarga saya sudah mengalami ini, dan ia sangat mengerikan lah. Jadi saya ingin membantu, dan inilah tujuan video saya. Saya mau simpan banyak pengetahuan untuk herba, membantu keluarga saya sendiri, diri saya sendiri, dan orang lain. Oke, dan pulut nih, herba nih, kita boleh gosok beberapa kali. Pertama kita gosok, apabila dia sudah kering, kita letak lagi balik di kawasan gigitan lipan. Dan kita boleh gunakan beberapa kali sehingga luka gigitan itu sembuh. Oke, dan cara menanam ini sangat mudah. Apabila dia sudah petik begini, kita boleh cucuk saja di tanah. Inilah saya cucuk di dalam baldi saja nih, sebab senang dia tumbuh. Dan selalu saya mengajar kepada keluarga saya sendiri, apabila terkena dengan gigitan lipan, saya minta mereka supaya berlari ke kawasan ini dan memetik herba ini untuk dijadikan obat. Oke, kawan-kawan semua, sampai di sini saja video herba saya untuk kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Sekian dan terima kasih. Berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.